Malam hari ini kita akan belajar, judul khotbah atau renungan malam hari ini adalah doa Yeremia. Nah, saya memilih teksnya dari Yeremia pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca secara bergantian. Yeremia 42 ayat pertama. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Nah, kalau kita baca sekilas 6 ayat yang tadi sudah kita baca, kita sadari bahwa sebenarnya Yeremia sama sekali tidak disebutkan di sini berdoa dari keinginannya sendiri. Tapi ada orang-orang yang menyuruh dia untuk berdoa. Tapi ada pelajaran berharga yang saya rasa kita perlu ketahui dari 6 ayat ini. Nah, sebelumnya kita juga akan melihat terlebih dahulu siapa itu Yeremia. Nah, Yeremia adalah seorang nabi yang melayani di kerajaan selatan atau Yehuda. Dia melayani kurang lebih selama 40 tahun. Dan Yeremia dikenal dengan sebutan the nabi yang meratap, the weeping prophet, ya, atau nabi yang menangis. Ini julukan bukan diberikan sebagai olok-olokan kepada Yeremia, ya. Kalau kita dulu waktu kecil ada yang suka menangis, kita sebut istilahnya orang cengeng. Tetapi sebutan atau julukan yang diberikan kepada Yeremia di sini sebagai nabi yang menangis atau meratap, sungguh adalah menggambarkan betapa beratnya pelayanan seorang Yeremia kepada orang-orang Yehuda. Nah, kalau kita baca di kitab Yeremia, Yeremia mengalami banyak sekali penderitaan, ya, seperti ketika dia mengabarkan berita firman Tuhan, dia diancam, dia dipermalukan, dia dipenjara, bahkan dipasung. Bahkan nyawanya juga terancam, akan dibunuh karena menyampaikan apa yang Tuhan ingin umatnya dengarkan. Satu kali ketika dia menyampaikan nubuatan tentang kehancuran bait suci yang akan dilakukan oleh kerajaan Babel, firman Tuhan katakan seluruh rakyat, para nabi bahkan, nabi-nabi yang mengaku bahwa mereka diutus Tuhan juga marah kepada Yeremia atas apa yang dia sampaikan. Seolah-olah Yeremia senang sekali dengan kehancuran kota suci Allah. Dan berita ini begitu berat ingin disampaikan Yeremia. Selain karena dia juga tidak ingin, ya, kota Yerusalem jatuh ke tangan bangsa yang tidak bersunat, dia juga merasa sedih karena umat Tuhan menolak firman Tuhan. Bahkan ingin membunuh dia yang telah menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Dan di sisi lain dia juga berdoa bagi umat Tuhan, orang-orang Yehuda. 3 kali Tuhan katakan, berhenti berdoa untuk orang-orang ini. Begitu marahnya Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Tapi hati Yeremia ingin selalu berdoa bagi umat Tuhan, agar Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang Yehuda. Tapi seperti yang kita ketahui, bahwa nubuatan tentang Yehuda akan ditaklukkan kerajaan Babilonia, dan akan ditawan, orang-orang itu akan ditawan, dibawa ke Babel, dan tinggal di sana selama 70 tahun sudah fix. Tuhan sudah putuskan dan tidak bisa berubah. Dan Yeremia merasa sedih.
seorang nabi Tuhan yang harus menanggung begitu banyak penderitaan, melihat pada akhirnya usaha dia, ya, dalam tanda kutip, untuk mempertobatkan orang Yehuda sia-sia. Pada akhirnya mereka juga akan dibuang ke Babilonia. Jadi selama 40 tahun dia melayani. Bisa dibayangkan 40 tahun melayani, dan pada akhirnya orang-orang Yehuda tidak mendengarkan perintah Tuhan. Akhirnya mereka dihukum. Nah, yang kita baca tadi, sejumlah orang yang disebutkan di sini, dia pertama, ada yang namanya Yohanan bin Karia dan Azaria bin Hosaya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang telah menyelamatkan, ya, seluruh rakyat Yehuda dari seorang yang bernama Ismail. Kalau kita baca di pasal 41, ada seorang bernama Ismail dengan arogannya membunuh seorang gubernur yang dipilih oleh Nebukadnezar, namanya Gedalia, yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar untuk memimpin daerah Mispa. Mispa itu daerah tanah Benyamin. Dan ketika dia bunuh gubernur ini, dia membawa rakyat yang dibawa pimpinannya untuk lari ke Moab. Nah, dalam perjalanannya menuju ke Moab, perwira ini, Yohanan dan Azaria, mendengar apa yang dilakukan Ismail. Dia sudah mencelakakan orang Yehuda karena membunuh orang kepercayaan Raja Babilonia, Gubernur Gedalia. Dan dia bertekad untuk melawan Ismail ini, dan benar saja Ismail kalah, dan sekarang rakyat mau mengikuti Yohanan bin Karia dan Azaria bin Hosaya. Dan mereka ini sudah tahu bahwa Gedalia sudah mati, gubernur kepercayaan Raja Babel sudah mati. Kita akan terancam nyawanya. Kalau kita baca di 2 ayat terakhir dari pasal 41, mereka berencana ingin pergi ke Mesir. Untuk apa? Menghindari hukuman yang lebih berat. Karena kita tahu ketika mereka membunuh Gedalia ini, Raja Nebukadnezar tidak akan memberi ampun. Semua mereka bisa dibunuh. Jadi mereka ingin menyelamatkan diri, lari ke Mesir. Nah, dalam perjalanan mereka dari Mispa menuju ke Mesir, mereka singgah di Bethlehem. Di Bethlehem ini mereka bertemu dengan Yeremia. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, ayat kedua, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi mereka membawa semua sisa-sisa rakyat Yehuda, ya, bersama 2 orang perwira ini. Dan mereka minta Yeremia berdoa bagi mereka. Nah, apa isi doa? Apa permohonan orang-orang ini kepada Yeremia? Di ayat ketiga dikatakan, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Ini doa yang mereka ingin Yeremia sampaikan kepada Tuhan. Kami mau supaya kamu berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Artinya kemana kami harus pergi. Setelah gubernur ini terbunuh, nyawa kami terancam. Raja Nebukadnezar akan tahu apa yang telah terjadi kepada gubernur yang dia pilih di situ. Dan apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan nyawa kami. Dan kemudian Yeremia katakan kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Saya sudah dengarkan apa yang kamu sampaikan. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Jadi Yeremia mewakili orang-orang ini berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk. Apa yang harus dilakukan oleh Yohanan dan Azaria ini dan seluruh rakyat yang mengikuti dia. Kemana mereka harus pergi? Apa yang harus mereka lakukan? Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Jadi Yeremia berjanji, nanti setelah Tuhan berbicara kepada saya akan sampaikan kepada kamu semua apa yang Tuhan ingin katakan kepada kalian, dan sepatah kata pun tidak akan saya sembunyikan atau kudiamkan. Artinya dia akan berterus terang, semua firman akan saya sampaikan. Lalu respon dari orang-orang Yehuda yang dipimpin oleh 2 perwira ini, ayat kelima dikatakan, berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Jadi dengan kata lain mereka bersumpah. Baik, kami bersumpah demi nama Tuhan, bahwa kami akan lakukan apapun yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Artinya kalau Tuhan memberikan petunjuk, mereka akan turuti petunjuk itu.
maupun baik ataupun buruk. Ini janji mereka, mereka sendiri yang berjanji. Yeremia tidak pernah meminta mereka untuk berjanji. Mereka dengan inisiatif sendiri berjanji, walaupun baik atau buruk, ya maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Apapun hasilnya, kami akan turuti, kami akan lakukan. Yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jadi orang-orang ini tahu bahwa sebenarnya mengikuti suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan adalah baik. Mereka tahu bahwa ketika mereka turuti apa yang Tuhan sampaikan, keadaan mereka akan baik. Tapi nanti kita lihat, setelah Yeremia memberitahukan apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan, kita sadar bahwa sebenarnya kedatangan mereka untuk meminta Yeremia berdoa kepada Tuhan bukanlah hal yang tulus yang mereka ingin lakukan. Mereka sebenarnya tidak ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada mereka. Mereka sudah yakin bahwa mereka harus pergi ke Mesir. Tapi entah mengapa mereka memilih untuk berbicara kepada Yeremia, ingin mendengarkan apa kira-kira yang Tuhan ingin katakan kepada mereka. Nah, sesudah 10 hari, ini lanjutannya di ayat ke-7 tidak ada di slide. Setelah 10 hari datanglah firman Tuhan ya kepada orang-orang ini. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar. Seluruhnya dikumpulkan bersama-sama. Dan Tuhan katakan apa? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun. Dan aku tidak akan meruntuhkan kamu. Tuhan katakan kamu akan tinggal tetap di kota Yehuda, Yerusalem. Tidak boleh pergi kemana-mana. Nah, kalau kamu tinggal di sini, maka kamu akan saya bangun, saya tidak akan meruntuhkan kamu, kata Tuhan. Kamu akan tumbuh dan tidak akan kucabut, sebab aku akan menyesal mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi apa yang Tuhan ingin agar orang-orang ini lakukan? Tetap tinggal di kota Yerusalem, meskipun nanti kerajaan Babel pasti akan datang seperti yang sudah dinubuatkan sebelumnya, pasti akan menaklukkan kota Yerusalem, tapi kamu jangan takut. Karena saya akan menjaga kamu. Saya akan membuat mereka berbelas kasihan kepada kamu, sehingga kamu tidak akan dibunuh. Ya, kamu akan terlepas dari tangan Raja Nebukadnezar. Ini janji Tuhan kepada orang-orang. Lalu kemudian Yeremia sudah mengetahui sebenarnya apa yang mereka akan lakukan. Bahwa mereka ini ingin pergi tetap ke Mesir. Makanya Tuhan katakan, tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu tidak, kami mau pergi ke Mesir. Hati mereka memang mau ke Mesir. Jadi ketika mereka meminta Yeremia berdoa, mewakili mereka, sebenarnya mereka itu secara bahasa kasarnya hanya ingin mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Tuhan, kami mau ini, setuju, berikan kami persetujuanmu, supaya kami bisa pergi ke sana. Jadi bukan dengan hati yang tulus ingin mengetahui apa yang ingin Tuhan katakan kepada saya. Tapi mereka sudah punya proposal sendiri. Kami mau pergi ke Mesir. Tapi kami ingin lebih yakin bahwa kami memang harus ke sana. Tapi ternyata perintah Tuhan bukan seperti itu. Tuhan ingin mereka tetap tinggal di Yerusalem. Dan Tuhan katakan, maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak ke Mesir dan memang kamu pergi. Jadi Tuhan tahu, kamu memang berniat ke Mesir dan kamu memang mau lakukan itu. Terlepas kamu mau berdoa atau tidak, memang kamu mau ke sana. Kamu hanya ingin mendapatkan persetujuan saja. Ingin agar Tuhan berikan mereka berkat. Izinkan mereka untuk pergi ke Mesir. Dan tinggal sebagai orang asing di sana. Nanti kalau kita baca ayat-ayat berikutnya sampai penutup, Tuhan menggambarkan hukuman yang akan mereka terima ketika mereka pergi ke Mesir, tidak akan ada yang selamat. Mereka akan mati kelaparan di sana, mati kena pedang. Karena inilah hukuman bagi mereka yang tidak mau
mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita lihat tadi kisah itu, sepertinya tidak asing, ya Bapak Ibu. Tidak asing bagi kita. Model atau cara berdoa orang-orang, sisa-sisa orang Yehuda ini. Mereka datang menyampaikan proposal kepada Tuhan. Tuhan, kami mau ini, tolong berikan berkat-Mu, supaya kami bisa pergi ke sana. Bukan mau tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Ini adalah model berdoa yang salah. Orang Kristen tidak boleh datang kepada Tuhan, memaksa Tuhan, tanda kutip. Ya. Memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, atau berdoa sekedarnya saja, padahal yang kita mau, yang kita inginkan adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan sejak dulu dalam hati kita. Doa menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, kita hias dengan doa. Dalam hati kita sebenarnya, kita tidak sungguh-sungguh ingin mau tahu apa kehendak Tuhan bagi saya. Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa yang benar. Masih ingat ketika dia berada di Taman Getsemani? Sebagai seorang manusia, 100% manusia, dia ingin menghindari penderitaan yang akan dia alami. Mati menderita di kayu salib. Tapi pada akhirnya dia katakan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan kehendakku. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada salahnya Bapak Ibu kita meminta sesuatu dari Tuhan. Tidak ada salahnya kita menyatakan permintaan kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus katakan, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tuhan ingin kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Tapi di balik semuanya ini, harus selalu ingat bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun tidak, kadang-kadang seringkali bertolak belakang dengan akal logika kita. Seperti yang terjadi di dalam konteks ini. Bagaimana mungkin kerajaan Babilonia akan datang, menaklukkan Yerusalem, bait suci akan dibakar, orang-orang Yehuda akan ditawan ke Babilonia. Apa yang baik dari situ? Tapi Tuhan bilang, aku akan membuat mereka berbelas kasihan kepada kamu. Tetap tinggal di Yerusalem. Tapi mereka tidak mau. Mereka mencoba berargumen dengan akal pikiran mereka. Makanya mereka memilih pergi ke Mesir menghindari penderitaan di bawah pemerintahan Raja Babilonia. Jadi saya katakan jalan Tuhan itu seperti, dan jalan manusia seperti langit dan bumi. Tidak bisa diselami. Kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata Bapak Ibu. Tuhan melihat segala-galanya. Kita bisa merencanakan mungkin 2-3 langkah ke depan hidup kita. Banyak planning yang kita buat. Dan kita bisa prediksi, mungkin tepat prediksi kita. Apa yang akan terjadi. Tapi kita tidak tahu di ujung sana apa yang akan terjadi. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Tuhan tahu yang terbaik. Dan yang pasti adalah Tuhan menyediakan yang baik bagi anak-anak. Tuhan menyediakan yang baik bagi orang Yehuda ini. Meskipun orang-orang Babel akan datang sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan katakan, mereka akan aku buat berbelas kasihan kepadamu. Tapi sangat disayangkan, orang-orang ini tetap pergi ke Mesir. Kalau kita baca di pasal 43 nanti, bagaimana mereka akan mengalami penderitaan tinggal di sana. Yang mereka pikir adalah yang terbaik bagi mereka. Yang mereka pikir, kalau saya ke Mesir, saya akan aman. Raja Nebukadnezar tidak akan bisa berbuat apa-apa di Mesir. Ternyata Tuhan buat bahkan Mesir takluk kepada kerajaan Babilonia. Dan hampir semua dari antara mereka akan mati, hanya tersisa sedikit saja firman Tuhan katakan. Dari mereka yang pergi ke Mesir, yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi pelajaran penting yang kita pelajari dari isi pokok doa orang-orang Yehuda ini yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan merencanakan yang baik bagi kita. Bapak Ibu, dalam kesaksian kehidupan doa kita, saya percaya ada banyak pengalaman kesaksian doa kita bagaimana kita ingin A, tapi Tuhan berikan B. Yang kita pikir B tidak terlalu baik. Tapi setelah kita jalani, ternyata B lah yang terbaik untuk hidup kita. Dan saya teringat kesaksian salah seorang pendeta ya.
Sekarang dia melayani di Indonesia, salah seorang pendeta besar, pendeta Injili. Dalam khotbahnya saya dengar, dia buat satu statement yang pertama ketika saya dengar, saya terkejut sekali. Saya bersyukur papa saya meninggal ketika saya masih kecil. Saya dengar situ begitu ya, kesannya tidak ada kasih kepada orang tuanya. Tapi setelah dia ceritakan, saya baru mengerti apa maksudnya. Dia katakan, waktu kecil mereka bersaudara cukup banyak dan kehidupannya juga tidak terlalu makmur. Jadi papanya adalah tulang punggung dalam keluarga. Mereka berdoa untuk kesembuhan papanya. Mereka semua berdoa bahkan dengan bercucuran air mata agar papanya bisa pulih, agar mereka semua bisa hidup. Tapi Tuhan berkata lain. Papanya dipanggil oleh Tuhan. Dan tentu saja pada waktu itu dia merasa kecewa, sedih sekali. Pada Tuhan bertanya-tanya, kenapa harus terjadi seperti ini? Bukankah kami orang-orang Kristen? Bukankah kami beribadah kepada Tuhan? Kenapa papa kami harus meninggal di usia kami yang masih kecil? Tapi ketika papanya meninggal, ibunya bekerja keras, mereka juga bekerja keras. Dan dia memilih untuk sekolah ke sekolah teologi, sekolah saat. Dan dia bilang dalam kesaksiannya, dia bilang, kalau papa saya masih hidup, kami pasti jadi orang kaya. Dan saya tidak akan pernah jadi pendeta. Bahkan saudara-saudaranya beberapa orang jadi pendeta sampai sekarang. Ada yang sudah dipanggil Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa. Bagaimana ketika satu kejadian, ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta. Padahal, apa yang salah dari meminta papa kita sembuh? Ada yang salah dalam doa itu? Tentu saja tidak ada yang salah. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Papanya harus meninggal pada saat itu. Supaya apa? Supaya kamu kelak bisa memenuhi panggilan. Ini kesaksian dari seorang pendeta yang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan yang baik. Dan dia bisa melihat bagaimana sekarang pelayanan begitu diberkati Tuhan. Kalau papa saya masih hidup, saya tidak akan pernah jadi pendeta. Saya akan jadi pengusaha. Dan dalam kehidupan doa kita juga mungkin pernah mengalami seperti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, tidak selalu dijawab sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi walaupun demikian, percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Saat ini mungkin kita tidak paham kenapa harus ini. Tapi nanti, kalau kita memang anak Tuhan, kita akan melihat pada akhirnya bagaimana, seperti kata firman Tuhan, kata Yeremia, bahwa apa yang Tuhan sampaikan adalah baik. Menuruti segala firman Tuhan adalah baik untuk keadaan kita yang baik. Itu memang akan terjadi. Jadi selalu ingat, dalam pergumulan kita saat ini, apapun yang kita doakan, minta kepada Tuhan boleh, tapi selalu siapkan hati kita untuk apa yang Tuhan kehendaki yang akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, jangan kecewa kepada Tuhan. Percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu berserah penuh ya di dalam doa, menerima apapun kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan selalu percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita anak-anak. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami anak-anak. Kami menyadari bahwa seringkali dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menilai segala sesuatu baik menurut pandangan kami sendiri. Kami ingin sesuatu dari Tuhan sesuai dengan apa yang kami anggap baik. Kadang kami lupa bahwa kehendak Tuhan jauh-jauh lebih baik dari apa yang kami mau. Bapa, bantulah kami semua anak-anak-Mu di dalam kehidupan doa kami masing-masing. Ketika kami meminta sesuatu daripadamu, dan Engkau tidak memberikannya kepada kami, biarlah kami percaya bisa melihat bahwa apapun kehendak Tuhan bagi kami adalah yang baik, adalah yang terbaik bagi setiap kami. Sehingga kami tidak kecewa, tidak bertanya-tanya pada Tuhan, tapi sepenuhnya menerima
apapun keputusan Tuhan bagi hidup kami. Karena kami tahu ketika kami menuruti firman Tuhan, keadaan kami akan baik. Karena Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi kami. Bapa Surgawi, bantu kami juga dalam kehidupan doa kami masing-masing, agar kami mencoba berusaha untuk menyelaraskan kehendak kami kepada kehendak Tuhan. Ajari kami untuk tidak memaksakan kehendak kami kepadamu, tapi sepenuhnya berserah kepada kehendak Tuhan. Ini doa permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.